Hujan rintik-rintik membasahi kaca jendela kafe tempat Nadine duduk sendirian. Aroma kopi yang menggoda bercampur dengan alunan musik jazz lembut yang mengalun dari speaker. Matanya menatap kosong ke layar ponsel. Sebuah pesan yang baru saja diterima membuat dadanya terasa sesak. Nadine, kita harus bicara. Aku gak bisa terus kayak gini. Pesan itu dari Arman, pria yang seharusnya hanya menjadi rekan kerja di kantor, namun kini telah menjadi seseorang yang mengusik relung hatinya dengan cara yang tidak seharusnya. Nadine menutup mata sejenak, mencoba menenangkan gejolak dalam dadanya. Pikiran tentang suaminya, Reza, berkelipat di benak. Reza, pria yang menikahinya 5 tahun lalu, pria yang selalu bersikap baik, setia, dan mencintainya tanpa syarat. Lalu, kenapa dirinya justru terseret dalam hubungan yang penuh dosa ini? Pertemuannya dengan Arman dimulai beberapa tahun yang lalu ketika pria itu dipindahkan ke Capa, tempat di mana Nadine berada. Arman pria matang, berusia pertengahan 30-an, memiliki karisma yang sulit diabaikan. Tatapan matanya tajam namun hangat. Senyumnya selalu muncul dengan cara yang bisa membuat siapapun merasa spesial. Dari pertemuan pertama, Nadine sudah merasakan ada sesuatu yang berbeda. Awalnya mereka hanya berbincang soal pekerjaan, tapi lambat laun obrolan mereka mulai menyentuh hal-hal pribadi tentang mimpi, kehidupan, perasaan yang seringkali tak terucap pada pasangan masing-masing. Kadang aku merasa rumah bukan lagi tempat buat pulang, kata Arman suatu malam saat mereka berdua lembur di kantor. Nadine hanya terdiam, tapi ia mengerti. Kamu pernah ngerasa sendirian, padahal ada seseorang di sebelahmu, tanya Arman pelan. Nadine menggigit bibirnya. Pertanyaan itu menggema di pikirannya. Ia mencintai Reza, tapi ada kekosongan yang selama ini tak bisa dijelaskan. Malam itu, sepulang kerja, mereka mampir di sebuah kafe. Nadine dan Arman mengambil tempat di balkon yang mengarah ke taman. Malam itu pemandangan cukup syahdu, rimang gerimis menemani dan alunan musik jazz. Masing-masing seperti menemukan seseorang yang mereka rindukan, dan suasana malam itu membawa mereka dalam sebuah keromantisan. Kamu tahu Nadine, aku merasa lebih nyaman setiap dekat denganmu. Kamu cuma sedang galau saja, Ara, jawab Nadine. Arman menggeleng, lalu meraih telapak tangan Nadine. Hati wanita itu bergetar, seperti ada sentuhan yang lama dia rindukan. Kelembutan dan kasih sayang. Belum lagi tatapan mata teduh itu, seperti sangat memuja dirinya. Aku tahu ini salah, tapi bolehkah aku jujur? Aku jadi cinta padamu, Nadine. Seperti dahaga lama yang tiba-tiba tersiram air dingin. Hati Nadine tergetar mendengar pengakuan Arman. Nadine diam saja saat wajah Arman mendekat. Lalu bibirnya dengan lembut mengucup bibir Nadine. Tak ada penolakan, hanya dorongan pelan tangan Nadine. Namun segera berubah jadi remasan di lengan baju Arman. Saat bibir pria itu semakin menekang bibir merah Nadine. Malam itu mereka lanjut ke sebuah hotel. Hati Nadine berkecamuk antara rasa bersalah
dan keinginan yang tidak bisa ia tahan lagi. Begitu pintu kamar terbuka, Arman menariknya ke dalam. Semua logika yang selama ini menahannya telah runtuh. Sentuhan pertama terasa membakar. Bibir mereka bertaut dalam gelombang hasrat yang selama ini mereka tekan. Nadine tahu ini salah, tapi kenapa hatinya merasa hidup? Kenapa debaran jantungnya lebih kencang dibanding saat bersama suaminya sendiri? Tangan Arman menyentuh ibu Nadine yang kini sudah polos dan terbaring pasrah di ranjang hotel. Ibu Nadine tak lepas dari ciuman menggairahkan Arman. Begitupun dua gundukan kenyal yang terus diremas dan diraba oleh kedua tangan Arman. "Kamu cantik sekali sayang," bisik Arman di telinga Nadine. Bersama dengan tangan kirinya mengelus segitiga Nadine yang sudah basah. Muka wanita itu memerah saat Arman menunjukkan jari tangannya yang basah sama cairan kenikmatan Nadine. "Sentuh punyaku sayang," pinta Arman dengan lembut sembari meletakkan jari lentik Nadine ke senjatanya yang sudah tegang maksimal. "Ah!" Lengguhan kecil Arman terdengar saat tangan Nadine bergerak mengurut miliknya. "Aku gak tahan," kata Arman langsung membuka kedua paha putih mulus milik Nadine. Dan malam itu ada kedua insan berpeluh keringat mengejar kepuasan yang sangat mereka dambakan. Setelah segalanya terjadi, mereka hanya berbaring diam. Arman menarik tubuh Nadine ke dalam pelukannya, mengelus lembut rambutnya. "Kamu nyesel?" bisiknya. Nadine menggigit bibir, menahan air mata yang ingin jatuh. Ia tidak bisa menjawab, karena bagian terdalam dari hatinya tahu ia tidak menyesal. Hari-hari setelahnya menjadi penyiksaan bagi Nadine. Setiap kali ia bertemu Reza, ada rasa bersalah yang menggerogoti. Ia mulai menghindari tatapan suaminya, mencari-cari alasan untuk sibuk, untuk tidak terlalu lama berada di rumah. Di satu sisi, ia takut kehilangan Reza, tapi di sisi lain, ia juga tidak bisa berhenti memikirkan Arman. Apalagi setelah 6 bulan terlewati dengan sering berbagi kehangatan tubuh di ranjang hotel. Malam itu, saat Reza memeluknya dari belakang dan mencium pundaknya, Nadine memejamkan mata. Ia ingin merasakan kehangatan itu, tapi pikirannya justru berkelana ke tempat lain. "Nadine, kau kenapa belakangan ini?" tanya Reza pelan. Nadine tersentak. "Tidak apa-apa kok mas, cuma capek kerjaan." Tapi Reza tahu ada yang berubah. Suatu sore, Nadine kembali bertemu Arman di kafe yang biasa mereka datangi. Kali ini ada ketegangan di antara mereka. "Aku gak bisa gini terus," kata Arman. "Aku sayang kamu Nadine, tapi kita gak bisa selamanya sembunyi kayak gini." Nadine meremas jari-jarinya. "Aku juga gak tahu harus gimana." Arman menggenggam tangan Nadine. "Tinggalin dia. Kita bisa mulai hidup baru." Jantung Nadine berdebar keras. Bisakah ia meninggalkan Reza? Bisakah ia mengejar kebahagiaannya begitu beresiko? Pikirannya kacau. Ia ingin aman, tapi apakah siap kehilangan segalanya demi cinta yang belum tentu bisa bertahan? Saat itulah ponselnya bergetar. Nama Reza muncul di layar. Ia menatap layar ponselnya, lalu kembali menatap Arman. Di titik ini, Nadine harus memilih.